Selamat pagi semuanya teman-teman. Kita bertemu lagi ya di agenda kita di live Instagram. Selamat pagi teman-teman di live. Nah, pagi ini kita akan ngobrol-ngobrol nih dengan pembicara kita ya, yaitu Kak Tin. Nah, Kak Tin ini seorang beauty trainer. Bisnisnya banyak banget nih ya, Kak Tin. Nanti di akhir acara nanti kita share ya. Ini live kita ini juga nanti buat teman-teman yang tidak mengikuti dari awal, nanti juga akan di share di YouTube ya. Jadi nanti teman-teman bisa cek ulang ya live obrolan kita bareng Kak Tin pagi ini di YouTube Happy Lova Official. Nah, Kak Tin ini beberapa bisnisnya itu ada bisnis wedding, salon, hair shop, properti juga. Nanti teman-teman bisa cek-cek ya di Instagramnya Kak Tin. Oke, tapi pagi ini Kak Tin akan ngobrol-ngobrol dengan kita semua seputar kecantikan, perawatan ya, beauty trainer talk. Nah, kita nanti akan ini ya, tanya ya ke Kak Tin ya, gimana nih bisa mulai awal memulai perjalanan bisnisnya sampai punya banyak bisnis seperti ini ya, pasti tidak mudah. Nah, semoga nanti teman-teman yang ngikutin nyimak obrolan kita pagi ini dengan Kak Tin bisa dapat banyak insight ya dari obrolan kita, apalagi untuk teman-teman yang mungkin baru akan memulai bisnisnya nih. Oke. Nah, Kak, saya seneng banget nih. Surprise banget kemarin ketika Kak Tin ini welcome ya diundang Happy Lova untuk ngobrol-ngobrol. Surprise juga ketika ini ya lihat bisnisnya Kak Tin. Banyak banget nih, gimana nih ya memulai perjalanan bisnisnya. Oke Kak, mungkin sebelum kita masuk ke tema, mungkin teman-teman ingin sedikit tahu nih Kak terkait Kak Tin ya, misalkan stay di mana seperti itu. Kemudian mungkin tadi beberapa bisnisnya Kak mungkin bisa di-mention dulu di awal, nanti di akhir juga bisa kita share ya Kak ya. Kalau teman-teman misalkan ingin cek-cek bisa di Instagram apa, nanti di akhir bisa silakan Kak. Halo teman-teman di sini, Happy Lova semuanya. Perkenalkan, nama saya Tin. Saya adalah pemilik usaha salon kecantikan. Dan yang mendorong saya usaha kecantikan ini karena saya suka fashion dari muda. Seperti itu. Jadi saya seneng apapun pekerjaan yang saya jalani, kalau suka itu kayak happy gitu. Begitu. Kak Helva. Iya, dan stay-nya ini di Malang ya Kak Tin ya? Ya, saya di Malang, Jawa Timur. Malang awek, Malang tenanan. Iya ya, itu mungkin buat teman-teman yang ada di daerah Malang dan sekitarnya ya, kapan-kapan mampir ke ini tempatnya Kak Tin nih. Oh ya Kak, ini aktivitasnya selain bisnis ada aktivitas lain nggak Kak Tin? Iya, jadi saya itu saya tuh suka usaha itu sambil di rumah, nata pekerjaan, aktivitasnya suka banyak. Sekarang kan media sosial kayak online, saya suka sekali seperti itu. Jual-jualan online, seperti itu aktivitasnya. Jadi ya retail, terus properti juga pakai online semua sekarang sistem. Iya. Nah Kak Tini sepertinya udah lama juga Kak ya memulai bisnis. Udah berapa lama Kak? Kak Tini benar-benar memulai bisnisnya Kak? Saya mulai 2005. 2005 saya buka usaha salon kecantikan. Seperti itu. Berarti memang bisnis pertama yang dibuka adalah salon kecantikan ya Kak ya? Iya, jadi saya suka kayak rambut, itu saya suka. Pertama saya buka itu di daerah Unmer, tahu Unmer? Universitas Merdeka ya? Iya, saya di situ kontrak 2005 sampai 2011. Terus ya seperti itu. Terus 2011 saya pindah ke Tidar. Alhamdulillah punya sendiri, dan sekarang ya berjalan sampai sekarang ini. Iya, dan akhirnya bertumbuh Kak ya, berkembang, ada wedding juga gitu Kak ya? Iya, ada wedding juga, ada make up, sewa baju, terus retail kayak jualan produk seperti itu. Iya.
Wah, keren sih. Berarti itu memang berkembangnya, bertumbuhnya itu setelah 2011 Kak ya? Menambah bisnisnya Kak? Iya, jadi kalau mau usaha tambah, jadi kita harus kuatin bisnis yang ada dulu. Kalau Oh iya. yang bisnis yang pertama itu belum kuat, jadi jangan sampai kita nambah bisnis yang lain seperti itu. Iya, iya, iya. Berarti memang ini Kak ya, poinnya itu memang bisnis pertama itu perlu dikuatkan Iya, dulu gitu Kak ya. Jangan bercabang gitu Kak ya. ya, di mana-mana pun kalau bisnis itu kalau belum bisa menghidupi kita, jangan cabang dulu. Jadi harus bisa menghidupi diri kita, menghidupi semualah. Kalau udah jalan, dikira tim itu enak, itu baru kita bisa nyoba belajar di bisnis usaha yang lain. Kalau bisa ya jangan nyempal. Maksudnya kalau orang Jawa bilang itu apa? Nyempal ya. Kalau kecantikan ya paling nggak salon lah. Nah, yang dijual ya Hmm. salon seperti itu, yang tahu Iya, iya. jalannya. Yang Itu masih mirip-mirip gitu ya Kak ya. yang masih mirip-mirip seperti itu. Jadi ya otomatis kan namanya link koneksi kan tidak bisa langsung didapat nih, dan orang Benar. kita belajar kan harus pelan-pelan bertumbuh. Jadi ya kita kalau usaha tidak boleh, harus punya komitmen, harus bisa jalan gimana caranya, konsistensi seperti itu. Ini menarik sih Kak, karena konsisten ini adalah sesuatu yang seringkali menghambat kita Kak ya, dan kayaknya jadi Iya. permasalahan banyak orang. Kak Tin sendiri dalam perjalanannya gimana tuh Kak, menjaga konsistennya tuh Kak? Karena kan memang kita tahu Kak ya, kalau konsisten itu tidak mudah ya Kak. Apalagi kalau udah Iya. dibenturkan dengan hal-hal yang sulit gitu Kak. Iya, memang konsistensi itu tantangan yang terbesar. Jadi ada namanya orang itu mut-mutan ya kan. Oh, Hmm. sekarang rasanya kayak hujan, kayak males, pagi hujan, harus kita gimana caranya kita aktivitas, terus gimana caranya apa namanya untuk konsistensi itu ya kita harus bangun tiap hari, kita harus disiplin. Karena dari kedisiplinan itu akan terlatih dengan konsistennya seperti itu. Kuncinya berarti agar Iya. bisa konsisten itu disiplin ya Kak ya. Jadi, Disiplin terus. iya, jadi meskipun ada hal-hal yang sulit, kita perlu tetap disiplin Kak ya, melakukannya gitu Kak ya. Iya, kan memang orang itu yang penting itu bukan karena kita pinter, karena kita konsisten dan tiap hari melakukan. Kalau Oh, tiap hari melakukan, maka akan menjadi pribadi yang terlatih. Betul, Kak? keren, keren banget. Benar-benar Kak, keren, keren banget ya Kak, saya setuju. Iya, Jadi orang itu berhasil bukan karena dia pinter, tapi karena dia konsisten. Nah, konsisten. berarti kita semua punya kesempatan itu Kak ya, untuk sukses. Karena Iya. kuncinya adalah konsisten, bukan pinter. Kalau pinter mungkin orang yang tidak pinter, tapi kalau konsisten, kita semua bisa ngelakuin gitu Kak ya. Pasti, soalnya dari konsisten itu pasti jadi pribadi yang terlatih. Apapun namanya, kalau mau jadi mahir, itu harus terlatih. Terlatih berarti butuhnya Hmm. harus konsistensi. Seperti itu. Keren, keren banget sih Kak. Nah Kak, kalau tantangan terbesar selama Kak Tin menjalani bisnis itu ada nggak sih Kak? Tantangan yang kayaknya besar banget seperti itu. Iya, kalau menurut saya itu tantangan itu sebenarnya bukan di modal. Tantangan itu kita sebagai perempuan itu bagaimana kita harus mengurusi keluarga. Kita dikasih Hmm. kita kadang-kadang dikasih peluang kan, ayo kita make up nih dulu waktu zamannya waktu TVRI kan campur sari atau apa kita disuruh ke Hmm. Jakarta untuk make up. Nah kita Wah, mikir, aduh gimana keluarga saya kalau saya tinggal. oh, Nah, seperti itu. Kalau tantangannya perempuan itu kita harus bisa membagi waktu gitu loh antara bisnis kita sama keluarga kita sama anak kita. Bagaimana pun suksesnya anak itu adalah suksesnya orang tua, itu yang tantangannya. hmm. Jadi kita harus bisnis itu sebenarnya bukan modal, jadi apa, kita bisa membagi waktu gitu loh. Kadang-kadang perempuan ini kan berbeda sama laki-laki. Bener. Kalau ya, kalau laki-laki harus keluar mencari. Kalau bekerja harus mencari. Kalau perempuan ini kan, lalu gimana caranya di dalam menghasilkan, betul nggak? Iya, Ya, seperti betul itu. betul. Iya Jadi betul. itu yang Karena karena ada banyak hal ya Kak ya, maksudnya ada anak tadi gitu ya. iya, Kalau ya kalau laki-laki, maksudnya ini harus bukan bukan keluar. bermaksud untuk ini ya, apa namanya, menyepelekan bukan ya. Cuman Iya, memang kan kalau laki-laki memang
untuk apa ya kak ya, hubungan dengan anak itu mungkin memang tidak apa-apa gitu ya, mungkin misalnya tidak terlalu sering ketemu seperti itu, tapi kalau ibu itu perlu, anak itu mesti rasa sangat kehilangan gitu kak ya, kalau ibu itu udah yang banyak di luar, banyak dengan pekerjaannya seperti itu. Betul. Kalau usaha yang saya rasa tantangan itu masalah di keluarga. Jadi gimana caranya saya tetap konsistensi dengan keluarga saya juga seimbang. Itu yang saya rasakan. Kalau modal itu nanti pasti gulir sendiri. Pasti ada jajan selama kita bisa. Betul? Selama kita Iya iya bisa iya. apa yang tidak ada modal ya kan? Selama kita mau sabar atau mau ulet pasti kalau tantangan dibilang orang bisnis itu modal itu bohong. Ya, Hmm, kalau modal itu bisa pasti nanti namanya orang bekerja pasti dapat hasil toh. Soalnya usaha itu kan investasi. Jadi kita harus menanamnya pun kayak benih gitu, pelan-pelan. Harus hmm. sabar gitu. Dan ya itu tadi tantangan terbesar itu bagaimana kita tetap sukses dengan suksesnya juga keluarga kita. Itu kalau Hmm. perempuan. Iya iya. Kalau kalau dari Kak Tin sendiri ada tips khusus nggak Kak untuk itu nge-manage waktu itu Kak? Karena kan memang sepertinya juga masalah banyak emak-emak ya Kak. Iya, jadi itu tadi kita manage waktu itu perlu. Kita harus percaya sama orang. Ingat, besar itu adalah tidak bisa sendiri. Besar itu bisa bersama-sama. Jadi kita harus tadi manage tim manajemen penting itu tim. Jadi kalau mau besar dikuati tim-tim dulu. Ada tim online, bagian packing, ada bagian kayak editing atau bagian bikin apa? Ada ya sebenarnya dikerjakan anak salon sendiri, cuma saya berikan absensi gitu loh. Ini jadwalnya gitu. Iya, didelegasikan gitu Kak ya. Perlu percaya Iya, sama orang untuk seperti didelegasikan ya. itu. Jadi kalau kita mau besar itu harus percaya sama orang. Soalnya kita mau pergi atau mau acara atau apa, kalau kita, duh nanti gimana ini, itu nggak akan bisa besar. Gitu. Jadi Iya kalau iya iya iya. ya kalau mau I- besar kuncinya satu harus percaya sama seperti hmm. itu. Iya iya. Jadi nanti mungkin untuk di awal-awal memulai bisnis, jika memang masih bisa dikerjakan sendiri ya enggak apa-apa gitu ya Kak, dikerjakan sendiri. Tapi nanti jika bisnis sudah mulai bertumbuh, jika dirasa memang sudah mulai keteteran, memang perlu didelegasikan gitu Kak ya, ke orang lain agar keluarga enggak keteteran gitu ya Kak. Iya, jadi untuk memulai bisnis itu kita yang pertama bilang keteteran itu kita harus benar-benar yang turun. Jadi kita benar-benar yang turun yang mengetahui. Semisal nih kita sebagai salon ya jangan hanya berkembang di bisnis aja. Jadi kita harus tahu gimana caranya gunting, gimana smoothing, gimana kimia, gimana itu bisa berjalan. Baru kita bisa delegasikan sama tim. Jangan kitanya tidak bisa mencari orang expert. Nah, Hmm, itu salah. Jadi kita benar-benar diri kita sendiri nih yang harus hmm. memulai dari mana bisnis kita akan istilahnya termeditasi aku yo harus bagaimanapun saya buka salon ya saya harus bisa salon dulu sebelum Ya, orang lain yang bisa seperti itu iya. gitu. Hmm. Jadi setelah itu baru tim itu kita bentuk dengan evaluasi perjalanan kita seperti itu. Iya benar. Makanya memang Hmm. bisnis bisnis itu baiknya memang bisnis yang kita suka gitu Kak ya. Ketika kita menjalankan bisnis, misalkan seperti Kak Tin, karena sukanya memang dengan perawatan, kecantikan seperti itu. Akhirnya bisnisnya seputaran itu. Jika teman-teman memang sukanya dengan kuliner, bagusnya memang ya yang dekat-dekat dengan kuliner seperti itu ya Kak ya. Iya, jadi kan orang itu ya apa ya? Kalau kita sukanya sama nyanyi, ya Hmm. menghasilkan uangnya pakai nyanyi, betul? Hmm. Kalau Hmm. kita sukanya rambut, gunting rambut atau kita fashion, ya cari duitnya ya sama rambut. Itu bikin happy gitu kita ketemu itu rasanya kita mengalami persoalan apapun itu dia aman pasti ketemu gitu loh jalannya. Kalau suka itu seperti Iya itu. benar benar benar. Tapi seringnya ini Kak ya, seringnya kita itu ini bukan rasa sukanya biasanya yang kita lihat, tapi uangnya dulu, uangnya dulu. Jadi emang teman-teman sering kali ya gitu, apa namanya ketika ingin memulai bisnis, memang yang dilihat ini ada uangnya enggak?
uangnya seberapa besar seperti itu. Eh, nggak tahu ya, tapi dalam perjalanannya saya itu memang bisnis yang bisa panjang itu memang bisnis yang memang kita suka seperti itu. Kita suka dan senang ngerjainnya, bukan hanya tentang uangnya aja seperti yang Kak Tin sampaikan seperti itu. Iya. Jadi kita itu kalau bisnis itu harus buka banyak keran ya gitu. Kita awal pertama ya kita berusaha yang bisa menghidupi kita. Nah, karena bisnis itu seperti investasi, dia kayak benih itu yang ditanam. Kita nanam pohon pisang, pasti kan benihnya dulu yang tumbuh tunasnya dulu. Bagaimanapun percaya sama proses. Jadi Sih. kalau kita hanya melihat uangnya di depan, ya nggak akan jadi. Iya. Seperti itu, nggak akan jadi. Seperti itu, harus seperti itu. Jadi kita harus kalau bisnis, gimana caranya nanti kalau udah besar, sudah bertumbuh pohon pisangnya, ini ada tunas yang lain cabang-cabang, kita baru bisa ekspansi. Seperti itu. Hmm. Jadi jangan melihat dari, duh kok belum menghasilkan, ya cara kita bagaimana? Oh ya berarti dari awal ini berarti kita harus ada pendapatan yang pertama gimana bisnis kita itu menghasilkan bisa kita buat hidup dulu. Seperti itu. Jadi kalau pertama, oh aku bisnis hanya pingin, wah aku pokoknya dapat uang segini, itu enggak akan mungkin secara instan. Gitu. Benar. Nggak mungkin, walaupun bisnis itu tidak bisa dilihat 1 tahun, 2 tahun, bisa Iya, dilihat 3 sampai 5 satu iya, bisnis itu. benar. Jadi saya pernah dulu gagal juga gitu, harapan saya buka cabang ini, oh pasti enak dong gitu. Dari kegagalan itu saya pikir, oh ternyata memang bisnis itu nggak bisa Hmm. dicapai setahun 2 tahun gitu. Jadi Iya. jadi dengan teman-teman di sini jangan mikirkan uangnya dulu, dijalani dulu dengan happy. Yang sekarang mumpung kita masih muda, uang kita masih ada di sini, ya kita jalankan. Nanti pasti suatu saat bisnis itu akan menghasilkan untuk kita. Seperti itu. Iya, benar. Benar, Kak. Keren banget sih, Kak. Trust trust dengan proses ya, Kak ya. Percaya pada proses. Ya, tidak ada semua kayak sekarang yang viral semisal memang sekarang mudah kan untuk Iya. membeli, tapi bagaimanapun yang membuat kita bisa dipercaya orang itu ya kita harus terus konsisten yang saya bilang itu tadi, konsisten, orang percaya, jadi orang ke tempat kita itu bukan lagi soal viral ya kan, tapi Oh memang iya, saya benar. pernah gitu, Iya, saya pernah seperti itu. benar-benar. Iya, Kak. Semua yang Kak Tin share keren banget. Jadi orang datang ke kita bukan karena viral, tapi karena trust, karena udah pernah ke kita dan dia Hmm. dia puas gitu dengan pelayanannya kita dan kemudian mereka balik lagi ke kita seperti itu. Karena kalau Iya, viral itu bisa selesai ketika sudah tidak viral gitu Kak ya. Tapi kalau trust, iya. sebuah kepercayaan, dia akan panjang gitu Kak ya. Betul, jadi itu tadi jangan pernah memikirkan usaha itu uangnya di dahulu. Yang penting kita happy, kita senang. Percayalah nanti kalau kita akan berkepanjangan pasti dia akan membuahkan hasil. Betul Kak? Iya, benar benar benar. Nah, Kak Ti sendiri gimana, Kak, cara menjaga kualitas layanannya? Sepertinya bagus banget tuh ya. Karena panjang, beneran panjang ya. Bisnisnya panjang dari 2005 dan sekarang udah ada banyak banget nih bisnisnya seperti itu. Berarti kan memang ini menjaga kualitasnya bagus sekali nih. Gimana caranya Kak Tin menjaga kualitas layanannya Kak Tin tuh? Kalau jasa itu pertama kita itu dari kepercayaan. Kedua, setiap jasa itu beda sama makanan. Kalau makanan dia akan datang lagi besok dia lapar. Pasti lapar dong ya. Kalau salon itu bisa datang itu kurang lebih orang itu tutup upan 3 bulan sekali. Gunting aja kadang-kadang itu belum tentu dia 6 bulan datang, Hmm. ya kan? Otomatis pelanggan harus banyak, ya kan? Hmm. Nah, otomatis kita terus evaluasi, kita harus membangun tiap hari kita berteman, yaitu tadi fungsinya untuk menjaga kualitas kita selalu menanyakan, jangan lupa kritik sama saran itu ditaruh di box, di kotak di dekat kasir. Oh. Iya, jadi nanti kita tidak boleh ini nanti di kasir ditulis di kotak itu kritik dan sarannya. Nah, dari evaluasi yang datang itu dari kotak-kotak itu kan dia kita nggak tahu nih ya di dalamnya itu siapa yang kirim paling kan masukan untuk kita. Iya. Oh,
ternyata stylisku ini kita harus mau menerima dari pelanggan bilang, otomatis pelanggan sayang dong sama kita kalau menerima kritik sama saran. Nah itu kalau kualitas mau dijaga ya kita harus benar-benar tahu, kan kita sendiri menurut kita bagus tapi belum tentu buat orang lain. Jadi kita selalu punya kayak kotak apa itu kritik saran gitu loh Kak, di mana di meja kasir. Nah mereka itu kadang nulis, terus kita buka setiap bulan, terus kita evaluasi yang salah apa gitu. Kalau menganukan kualitas ya Iya. seperti itu. Iya, ini Kak ya. Memang kita perlu selalu stay open ya Kak ya, dengan Iya. apa namanya kritik-kritik dan saran gitu Kak ya. Tiap hari selalu kan pasti ada aja namanya bisnis itu bukan berarti tidak ada masalah. Kalau ada orang kalau ada masalah itu berarti tandanya orang itu hidup, betul nggak? Masya Allah. Keren banget. Kalau tidak ada masalah berarti orang tidak akan hidup, betul nggak? Jadi dari masalah itu kita evaluasi. Jadi kalau dibilang gimana nih cara kerjanya supaya memperbaiki apa menjaga kualitas ya kita terus berbenah. Iya Kalau kita benar. mau menjaga kualitas kita tidak bisa orang kan pasti ada kurang lebihnya. Nah dari menjaga kualitas itu gimana cara menjaga kualitas ya kita selalu berbenah dari masalah-masalah yang ada seperti itu. Iya iya iya. Bener-bener. Kak Tin keren banget. Keren banget. Memang ini Kak ya, memang tidak salah Kak ya. Pengalaman itu memang mengajarkan kita banyak hal gitu ya. Makin banyak pengalaman memang ngebuat kita akhirnya makin banyak tahu gitu ya, makin banyak tahu dan makin banyak belajar gitu, karena semua hal yang Kak Tin sampaikan dari tadi tuh wah iya benar kayak gitu dan itu tuh Betul. belajarnya mesti dari pengalaman-pengalaman hidup tuh kayak hal-hal yang Kak Tin sampaikan dari tadi itu. Betul. Kalau kita pokoknya menerima kritik pastinya ya. Kalau mau besar, mau bagus, otomatis kita harus menerima kritik. Nah dengan apa kritik sarannya itu ya kita harus punya kotak dimanapun bisnis itu harus punya kotak kritik dan saran. Itu sangat penting untuk perkembangan usaha kita. Ya kita dengan masalah itu kita perbaiki. Jangan sampai ada masalah kita biarin. Udah wes biarin, ada masalah ya kita evaluasi. Oh ini gitu. Gitu. Iya betul betul Kak. Ini soal mental banget sih Kak. Maksudnya saya karena saya juga apa namanya sudah lama juga di dunia bisnis ini ya Kak, dan memang ketemu dengan banyak teman-teman juga gitu. Dan pada banyak orang yang memang mungkin belum siap ya secara mental seperti itu. Dan saya dulu waktu mengawalin bisnis juga sama ya Kak ya. Apa ya, ketika kayak mendapatkan kritik itu ciut gitu loh Kak. Jadi kayak atau kalau enggak itu pengennya menyalahkan yang lain gitu. Cuman kan dalam perjalanannya kita belajar ya Kak ya gitu. Oh ternyata kritik itu adalah sesuatu yang membangun kok seperti itu. Bukan sesuatu yang kayak perlu kita takutin atau kayak kita perlu nyalahin orang seperti itu. Enggak seperti itu. Dan seperti yang Kak Teh sampaikan, ya selama kita masih hidup akan selalu ketemu dengan masalah seperti itu, dan masalah itu yang sebenarnya membuat kita bertumbuh loh. Jadi masalah itu bukan sesuatu yang kayak perlu kita takutin, tapi itu yang sebenarnya membuat kita bertumbuh gitu. Dan mungkin banyak teman-teman yang ini kayak masih takut dengan itu, masih takut dengan masalah, gagal, itu hal-hal yang sering kali ditakutin gitu ya. Padahal itu ya bagian dari hidup memang masalah sama gagal itu ya Kak. Ya kalau kita nggak punya masalah berarti kita tidak berhenti, tidak akan hidup. Jadi ya setiap apapun yang kita jalankan masalah itu pasti ada. Nah dari masalah itu kita bisa bertumbuh seperti itu. Bener-bener keren banget emang. Terus ini sih Kak, apa namanya strateginya Kak? Strategi yang selama ini Kak Tin jalankan Kak untuk promosi tuh. Ini kan layanan ini Kak ya, layanan yang memang offline ya Kak ya. Bisnis salon, tapi tidak tahu kalau bisnis propertinya Kak. Kalau propertinya ini dijalankan online nggak? Jadi saya kalau properti itu saya tuh ingin belajar awalnya. Oh bagaimana? Ya itu tadi gimana bisnis ini kan
ini kita kalau ngomongkan properti, itu saya tuh kan suka ngevlog nih awalnya, dan saya suka berjumpa dengan orang baru. Bagi saya kalau orang baru itu pasti mengajarkan dengan ilmu yang baru ya kan. Kalau saya salon terus kumpulnya teman-teman ya salon-salon itu udah kayak saya pikir saya harus mencari ilmu yang baru kan tiap hari orang harus belajar ya kan. Bagus. Nah, dari properti itu saya ketemu orang, gimana caranya closing, ya kan? Gimana kita menghadapi tipe orang yang seperti ini, seperti ini, seperti ini. Nah, gimana kita mendatangkan prospek itu kan ada diajari teori itu yang belum ada di salon. Nah, jadi saya suka seperti itu, suka ilmunya sambil berjalan. Ternyata hoki dapet closing. Itu enggak semua yang Kak Ti sampaikan ini banyak relate dengan Happy Lovan ya. Hampir semuanya kayaknya relate nih. Tentang apa tiap hari kita kan memang belajar kayak gitu. Iya banget gitu Kak. Prinsip-prinsip Happy Lova itu tentang belajar, proses itu Kak. Jadi kita juga ke teman-teman itu juga selalu yang kita obrolin, yang kita sampaikan memang tentang proses-proses, tentang belajar seperti itu. Bagus sekali. Oke, saya memang bahkan dari tadi Kak Tin nggak ngobrolin hasil nih ya, yang diobrolin proses-proses. Iya, betul. Jadi saya tuh merasa saya di properti itu menyempatkan waktu luang saya yang bisa dikerjakan anak-anak saya udah bisa semua nih tim saya. Ya udah saya menyempatkan waktu luang, ketemu orang-orang baru, ilmu baru seperti itu. Nah, nanti kalau ya pertama awalnya ya suka dulu terus jalannya seperti ini. Intinya tuh jualan itu sama, cuman beda bentuk apa yang kita jual. Ya gitu aja. Iya. Iya sama Nah, pokoknya kalau jago jualan pasti apapun pasti bisa. iya. Ya. Makanya katanya Kak Tin tadi kita perlu stay di satu bisnis dulu, pondasinya dikuatkan dulu gitu Kak ya, agar kita belajar dulu tuh bisnisnya di sana. Nanti udah banyak pengalaman bisnisnya seperti itu, tinggal kita duplikasi aja ke bisnis yang lain karena sebenarnya caranya sama kok gitu Kak ya. Iya, jadi kalau kita udah punya bisnis satu, kan orang itu kan harus fokus dulu supaya hasil. Jangan mencoba bisnis yang lain dulu. Nah, setelah bisnis salon saya jadi, nah setelah itu saya pandemi tuh ya kan, otomatis kan orang nggak bisa keluar tuh. Nah, saya baru mikir gimana caranya tetap eksis. Saya bikin online itu kayak Shopee, kayak yang lain itu, yang e-commerce yang lain saya jual itu. Dengan apa? Dengan supaya produk salon saya jalan. Orang kan apa itu WHO apa itu? Ngecat sendiri di rumah, ya kan? Awalnya gitu, nggak boleh ke salon. Nah, jadi gitu. Karena saya mikir ya apa ya caranya supaya saya bisa menghidupi anak-anak ini. Terus saya bikin online retail itu, bikin hair shop itu awalnya ya pandemi itu yang mengajarkan kita benar-benar harus benar pinter ya kan, itu kan masalah ya, tapi kalau Bener, orang menghadapi bener. masalah tapi kan peluang gitu loh. Ternyata punya bisnis baru lagi dari pandemi itu gitu. Aduh, aduh Kak Tin, semoga kita ada kesempatan ketemu ya. Saya seneng banget nih ngobrol sama Kak Tin. Bagus banget gitu ininya apa Iya, bisnisnya emang. Jadi iya, tadi tadi poinnya itu sebenarnya ketika ada masalah dalam waktu yang bersamaan kita sebenarnya ketemu dengan kesempatan loh gitu ya. Yang ingin Kak Tin iya, sampaikan tuh. iya, Cuma seringkali kita betul. terlalu banyak melihat masalahnya dan enggan untuk cari kesempatannya gitu. Akhirnya kesempatannya kita tidak ketemu gitu kayak hanya stay aja di masalahnya gitu Kak ya. Iya, jadi memang kalau kita sebenarnya masalah seperti sekarang kayak kita lihat nih ya, pasti postingan di mana-mana kan bilang pasar lagi lesu, pasar lagi ramai, banyak PHK, Iya. banyak itu bohong. Sebenarnya cuman berbeda cara untuk kita cara jual seperti itu. Keren. Nggak ada pasar seperti kita bilang namanya kita bisnis, bilang katanya pasar lesu itu bohong. Saya rasakan saya bisa dapat kemarin itu saya bangun lagi di Vinata Salon itu ya kan, Vinata Salon yang dimana pasar kita penjangkau ekonomi kita tahu kan ada produk si A, produk B. Produk ini dengan brandnya udah tinggi seperti kayak kita lihat produk kayak apa boleh nyebutkan merek atau gimana nih?
Boleh Kak, Iya. aman. Seperti kita kayak di apa Aqua, kita juga ada di klubnya seperti itu. Kita harus oh ternyata pasarku udah di Aqua banyak dikenal dan mereka tahu dengan harga ini ya kita bikin ya itu tadi saya bikin salon Vinata yang dimana tim saya buka di sana dengan harga yang ekonomi. Jadi saling melengkapi. Jadi kalau mau yang harga miring, yang memang lokalan ya kamu ke sana ke si Vinata ya. Kalau kamu mau minum haus, kamu mau merek klub ya minum nih klub. Kalau kamu mau yang bagus dengan produk yang bagus ya kamu ke tin. Nah itu yang kemarin saya pikirkan supaya saya terus berkembang dengan gimana caranya buka salon dengan memang walaupun kita lama seperti ini tapi ada yang versi murah yang dikerjakan tim saya gitu. Iya, Nggak keren. ada. Orang bilang lesu itu tidak ada. Cuman harus cara Hmm, kita gimana. Nggak ada. Yang penting kita harus aktif nih. Gimana iya. caranya? Orang posting 1 kali kita harus 5 kali. Orang Hmm, punya akun cuman 1, kita punya akun 5. Orang bekerja 1 jam cuman 2 kali, kita bisa 5 kali. Nah seperti itu. Perbanyakin akun, ternak akun sudah pasti aman. hmm. Iya, iya, iya. Berarti memang promosi selama ini yang banyak dijalankan oleh Kak Tin itu memang dari Iya. sosial media. Iya, memang di mana-mana kita mau mau kita ngomong di mana-mana pasti kelas-kelasnya sosial media kan mesti mengerti kan sekarang kan bisnis kan semua di sosmed. Hmm. Kalau Iya, iya, kita iya, bilang iya. kalau kita bilang ya, oh, potongannya Shopee segini 20%, potongannya GrabMart 20 sekitar. Tapi kita sewa tempat aja udah berapa? Iya, betul. Sewa tempat Betul. aja udah berapa. Sekarang kita Betul, Kak. ruko itu nggak bisa loh di jalan itu paling minimum 70 150 lah. Anggaplah kita ya udah kita kalau kita cuman terus gerutu aja. Duh, ini ekonomi seperti ini nih. Ekonomi seperti ini, kita nggak akan bangkit. Ya gimana Iya. caranya kita berusaha. Bikin akun Shopee pun nggak bisa satu. Ya banyak. Kalau mau jadi orderan sini dapat, jadi kita enak. Kalau semakin banyak toko, tambah kita dimudahkan. Seperti itu. Betul, betul, Kak. Betul. Ini ya memang benar-benar trust the process gitu, Kak ya. Iya, emang Em, sosmed, sosmed, betul. Pokoknya sekarang banyakin akun. Pokoknya organik nggak apa-apa, walaupun yang penting ya itu tadi. Mereka kerja 1 kali, kita harus 5 kali. iya, iya. Kita perlu perlu lebih banyak act on-nya dibanding orang lain gitu, Kak ya. Jadi mereka punya akun 1, kita cuman posting dia cuman 2 detik. Kita harus di mana-mana ada. Lihat tuh iklan di mana-mana. Dulu iklan TV itu Indofood setiap iklan nih pasti otomatis berbayar kan. Untuk apa sih tujuan kita iklan? Untuk meningkatkan kembali orang supaya tahu kita. Iya, Ya itu betul. gunanya sosmed Hmm, supaya orang itu tahu kita terus. hmm. Jadi yang brand-brand besar aja terus dia iklan sampai di Iya, TV bayar berapa. Masa betul. kita nggak mau iklan diri kita? Iya, Nah, keren banget. seperti itu. Kita Iya, harus betul. iklan terus. Seperti Iya. itu. Jadi ini ya, apa namanya, iklan itu bukan untuk closing waktu itu, tapi agar orang Untuk tahu kalau mengingatkan kita orang ada. kembali. Iya, coba di mana-mana. Kenapa Aqua sampai sekarang mineral semua berkembang atau gimana? Nah itu untuk apa? Orang mengingatkan brand ulang. Oh pagi Hmm, ketemu lagi inget lah Cilin Mineral. Oh haus besok iklan lagi orang brand besar aja masih butuh mengingatkan orang tiap hari loh. Masa kita nggak mau mengingatkan dengan sosmed? Kita itu sekarang mudah. Mau terkenal aja mudah. betul betul Kak. Jadi memang ini mindset yang mungkin teman-teman perlu geser gitu ya, karena apa namanya, sebenarnya saya merasa Kak, yang membuat teman-teman akhirnya mungkin mudah down gitu ya, karena memang Nah, ketika 1, 2, 3 kali iklan, 10 kali iklan, kok udah closing ya, udah deh kayaknya kayaknya mungkin emang memang bukan jalanku sih di sini seperti itu. Tapi ternyata kan katanya Kak Tin, ngiklan itu bukan untuk closing loh, tapi untuk orang tahu kita iya terus. siapa. Iya, Untuk orang orang tahu kita tahu. ada gitu Kak. Itu keren banget sih Kak. Iya, sekarang buktinya dulu kan namanya jargon-jargon pasti kayak ada Indomie seleraku. Pasti Hmm, dia harus mengingatkan terus, oh yo Indomie itu seleraku. Jadi harus tiap hari supaya orang ingat kita terus ya kita harus posting hmm. gitu.
Iya, iya. Nah, Kak, kalau menurut Kak Tin sendiri, ini kan juga membangun membangun branding juga kayak itu berarti ketika kita kayak membangun banyak sosmed itu kan sebenarnya kita lagi membangun brandingnya kita gitu ya, kasih tahu ke orang-orang aku ada loh kayak gitu, ini ada aku dan ini bisnisku gitu. Nah, kalau menurut Kak Tin sendiri itu Kak lebih penting mana ya Kak, personal branding dengan product branding Kak? Kalau dari Kak Tin sendiri, mana yang perlu kayak kita dulukan nih Kak? Itu kan atau itu hal yang menurut Kak Tin bisa jalan barengan? Jadi gini, dua-duanya bisa dilakukan. Semisal nih, kita lihat tas Gucci gitu kan. Berarti kan pertama nama itu harus simpel. Jadi kalau kita bikin akun, itu yang orang mudah diingat. Seperti saya, nama saya sebenarnya Titin. Karena saya pinginnya orang itu mudah ingat saya tuh kayak klakson tin, tin gitu kan. Artinya saya memudahkan orang ingat ya kan. Itu namanya personal branding dari kita kata-kata, entah itu sebelum dari orang melihat saya dipanggil terus nih di jalan, tin, tin, kan gampang banget kan akhirnya. Orang muda kan ketemu saya, oh Bener-bener. Tin gitu kan, orang berapa kilo pasti panggilnya Tin. Iya enggak. Nah itu namanya personal branding, itu simple. Hmm. Branding itu nggak usah kita bikin akun tuh yang susah orang cari, mau nyari akun kita tuh susah. Gampang sudah, Tin. Klakson sama bunyi. Tin tinggal minta apa itu jasanya, Tin salon ya carilah ke Tin salon. Iya betul nggak? Kalau Tin mau ke hair shop ke kan ya udah, yang penting ada Tinnya keluar semua kan, Tin kan gampang itu. Personal branding itu intinya sebenarnya dengan kata-kata yang simple, bukan karena hanya orang atau produk yang kita mudah didengar. Jadi jangan panjang-panjang kalau cari nama. Tin, gampang kan? Semua orang manggil Tin gitu ya. Nah dari panggilan sopo sih Tin ini kok tiap hari kok dipanggil ya kan. Nah orang kan akan mencari tahu siapa Tin gitu. Betul enggak? Itu termasuk social branding. Jadi intinya kita harus cari nama yang relevan, yang orang gampang mudah mengingat. Seperti itu. Kalau masalah produk dengan kita mudah diingat, pasti orang akan tahu wah ini dodolan opo gitu ya. Pastinya. Iya, iya. Berarti memang ini kayak ketika kita pengen membangun brand itu memang carilah brand yang anu ya apa, mudah diingat gitu, jangan bukan yang sulit gitu kak ya. Iya, sekarang itu kalau kita realistis nih ya, malah malah pernah konsepnya tahu UGC yang sekarang apa? Sekarang itu orang itu justru yang malah yang aneh-aneh itu malah yang viral loh, betul nggak? Iya, betul, betul. Viral itu malah yang aneh-aneh, semisal kita lihat aja, nggak usah susah-susah kita mikir dengan konsep kehidupan kita. Ya yang mudah itu tadi klakson itu, tin, gitu kan orang klakson semua. Itu Iya, makanya iya. nama sih saya potong gitu, matiin gitu. Nah, ini kita Iya ngomongin itu. social branding kan gampang kan? Mau gimana kita? Kita bikin rumit-rumit. Kita mulai dari nama kita yang mudah gampang, jangan panjang-panjang. Betul, betul kak. Kak, kalau ini kak apa namanya, yang ada nggak sih kak, hal-hal yang Kak Tin lakukan gitu Kak di bisnis Kak Tin yang membuat akhirnya pelanggan-pelanggannya Kak Tin itu jadi loyal gitu Kak. Misalnya loyal ke apa namanya ke bisnisnya Kak, ke salonnya Kak Tin kayak gitu. Ada enggak Kak selain tadi apa namanya tentang kritik dan saran itu Kak, hal-hal lain yang dilakukan Kak agar mereka itu bisa loyal nih ke kita kayak gitu Kak? Ah, kalau mau jadi loyal, bikin pelanggan kita tuh seperti kita di Alfamart. Pastikan tebus murah kak, pastikan ya. Tebus Oh, murah kak, silakan kak, iya kan. Terus reward itu otomatis kita poin. Kenapa kita nggak usah yang simpel-simpel, kita lihat brand-brand yang lain. Semisal Alfamart itu ada poin-poinnya untuk ditukar kembali. Nah, kita juga sama, kita upayakan kita nggak hanya membeli, tapi kita juga empati sama pelanggan kita untuk dia, empati. iya itu jadi apa, Hmm. semisal nih, kalau rambutnya dia benar-benar kusut, kan seperti rambut itu kan kayak
Hembody serum itu kan kayak body lotion. Jadi kalau dia nggak pakai body lotion, otomatis rambut kan kering kan, dia keluar-keluar swim. Nah Iya. kita akan merasa, duh kasihan orang ini. Ya kita harus empati yang pertama. Nah, akhirnya mau nggak mau kita harus ada benar-benar reward untuk pelanggan kita, di mana kita punya budget promosi yang kita berikan cuma-cuma ke pelanggan. Itu wajib banget. Karena orang datang, misal nih, Mbak udah gunting, duh bannya seperti ini. Kan kita kan rasanya, kita kalau udah beruban, kita belum cucu kan rasanya kan kayak tua banget ya. Nah kita siapin nih kayak Mbak kita paksa dia katanya dia nggak ada waktu kan anak ya kita bawa ini Mbak ini nanti diusek-usek ya Mbak ya kayak sampo color gitu usek-usek ya Mbak gini nah akhirnya dia empati nih sama kita tuh Mbak Tina dia akan membawa terus hubungan terus ke kita terus dibawain pulang serum Mbak ini bawain ya nanti kalau dia akan ngerasa oh iya ya rambutku halus ternyata Mbak Tin bilang otomatis kan punya manfaat ya benefit apa ya aku datang ke Tin salon itu dibedakan sama orang lain itu apa jangan hanya memikirkan dia setor uang aja ke kita Iya, betul. jangan itu nggak boleh Betul, jadi betul. kita harus memikirkan rewardnya mereka jadi jangan sampai pelang kita harus jadi pembeda kalau secara saya dulu, nih kita itu jadi gini, apa beda kita pedagang yang lainnya? Suka nggak kalau beli ayam atau apa diimbuin kepala atau hati atau Iya. apa? Suka nggak? Suka nggak? Nah, kita Iya, juga iya, harus iya. seperti itu, bikin Iya. pelanggan kita suka, Iya. tambahin. Iya. Dia Iya. gunting, tambahin dia mbak, cuman nggak mau kerimbat baunya kan kalau pakai hijab ini kan kadang-kadang kan ada pengap bau toh. Bawa inilah yang paketan kan ada punyanya Makariso atau punyanya apa, mbak pakai ya, seneng dia, pasti akan balik. Iya, iya, Seperti iya, itu. iya. Iya, Pokoknya jadi intinya intinya ya seperti itu kayak di Alfamart. Jadi jangan hanya minta jualan aja. Jadi ya setuju. berilah pelanggan itu kepuasan nilai tambah apa kira-kira aku beli di produk ini. Itu Iya. kita kasih Ya, sampo terus. saya mm, saya dengar ceritanya Kak Tin aja seneng deh, apalagi pelanggan-pelanggannya Kak Tin nih yang memang sampai beneran dikasih gift gitu ya. iya Jika beneran loh. dikasih hadiah tuh pasti seneng. Loh, dari situ nanti akan pelanggan tuh loyal banget loh. Percaya nggak? Saya tanpa minta itu dia isi Google Map. Bagus-bagus nih, bintang 5 semua. Oh, Betul nggak? Iya nggak? Betul nggak? Buat itu iya, nggak iya. tak suruh, nggak tak suruh loh. Jadi dia itu ngasih kita kayak bintang 5 ya karena mungkin karena ada benefit yang kita berikan. Terus kayak sikatnya rambut supaya sirkulasinya dia kan udah rontok. Gimana caranya supaya sirkulasinya darahnya dia itu meningkat pertumbuhannya? Ya kita kasih nih sisir. Anaknya suka nih lucu-lucu, dateng keluarga dateng nih anaknya bawain kayak kartun-kartun kita punya sisir yang kartun-kartun ya buat kamu ya pasti dia nanti inget sampai SMP SMA dia duh mau ke tante nih gunting rambut ya enggak betul enggak Iya, iya, iya. Memang iya ini Kak ya, kan penting banget menjalin relasi Kak ya, untuk apa namanya, betul membangun membangun relasi itu ya. Dan iya jadi membangun betul. menjaga dan membangun relasi dalam bisnis itu hal yang memang sangat penting. Gitu Kak ya memang ya. Iya, jadi pokoknya intinya satu, kita pokoknya tidak hanya boleh memikirkan aku jualan uang masuk gitu, harus Empati ya. gimana memikirkan, ya itu tadi benefit ya nggak jauh-jauh ya, pokoknya yang apa yang kita dapat, pasti kita kalau dapat diskon Alfamart atau apa gimana, itu kuning itu loh ya, pasti kan cari promo, nah orang itu nggak jauh beda dengan sifat kita, nah ya wes itu caranya. Caranya tuh mudah ya, pokoknya kalau kamu senang di diskon ya pasti pelangganmu suka di diskon. Seperti itu. Iya, iya, iya. Memang penting banget empati nih. Karena dari sana Iya. akhirnya kita paham ya, apa sebenarnya kebutuhannya orang, apa yang disuka oleh orang gitu, sehingga kita bisa memberikan itu gitu pada orang itu gitu kayak. Nah, itu yang selama saya jalani karena saya sendiri suka diskon kapan kasih Iya, ya apa gitu. sama Kak, Jangan sama. kasih tas ke belanja cok tuh senangnya setengah mati ya kan. Iya. Ya itu pelanggan itu kurang lebih ya kita harus nanti dari situ nanti pasti nih bintang 5 semua nih.
Iya. Kadang-kadang itu kita tidak mikir hasil kita. Pokoknya taunya kita apa ya? Kita ada hubungan gitu bintang 5 nih tante, bintang 5 nih, ya kan? Iya ya, aduh, memang Lucu, lucu iya pelanggan-pelanggan banget kita sih kak. ini. Memang kita semua sukanya sama potongan ya kak, sama diskon, Iya, gift gitu kak ya. iya ya pokoknya intinya kalau membangun loyalitas kalau ditanya selain kita membangun apa namanya hasil supaya bagus ya kita harus membangun di mana pelanggan kita juga mendapatkan itu tadi mendapatkan benefit yang ada. Iya. Bener, jangan hanya asal terima uang aja, asal aku dapat uangnya ya aku udah peduli dengan dia seperti itu kak ya. Karena itu tidak akan panjang kak ya. Karena yang ngebuat bisnis panjang itu repeat ordernya kak ya. Iya, jadi pertama satu kita harus bikin promosi. Dulu kan kalau kita berbentuk kan brosur, sekarang kan enggak. Ya udah bentuknya seperti itu. Kita kasih nih budget setiap bulan. Kira-kira saya harus mengeluarkan budget berapa untuk pelanggan saya. Itu. Iya, Jadi saya benar-benar gitu. perlu Jadi ada budget untuk apa namanya ngasih gift gitu kak ya ke iya, pelanggannya kita. jadi untuk itu, jadi kita apa nggak usah seperti itu. Yang paling ampuh itu mulut ke mulut loh ya. Kalau udah mulut bila, di Betul. sana loh, itu paling ampuh. Masih sekarang itu bisa mengalahkan yang viral, menurut Betul. saya. Iya betul. Dan itu Gitu. masih relate kok kak sampai sekarang. Jadi kalau ada satu orang yang puas dengan layanan kita, dia tanpa diminta akan share ke teman-temannya gitu kak ya. Iya, betul. Jadi pelanggan itu pokoknya ya, intinya gampanglah pelanggan itu intinya meskipun kita membuat kesalahan besar pun karena belum target ya warnanya, dia akan ini selama kita menjelaskan dengan bagus, terus hubungan kita bagus gitu. Seperti itu. Iya iya. Nah kak, apa prinsip atau mindset yang selalu kak Tin pegang nih kak sebagai entrepreneur nih kak? Ada mindset-mindset yang memang dipegang banget nggak sama kak Tin? Ya itu. Ya itu tadi ya percaya akan proses. Pasti kita harus percaya sama proses itu pasti. Anak kecil mau bayi mau bertumbuh dengan pesat, dengan hasil pesat, dengan mencapai dewasa juga masalahnya di waktu. Itu prinsipnya. Iya. Jadi, Dan karena megang prinsip trust the process itu, makanya Kak Tin bisa jalan sampai sejauh ini dan sepanjang ini gitu Kak ya. iya, soalnya bisnis itu tidak bisa diraih cuman hanya viral aja. Oh sekali, apalagi nih kalau sewa tempat itu bahaya banget. Saya pernah gagal di 2 sewa tempat karena ya itu tadi pokoknya harus kita mikirnya, udah pasti di jalan rame. Pasti pikirannya gitu kan. Wih aku pasti kalau ini kelihatan. Padahal enggak ya proses. Orang untuk mengenal kita pun juga proses. Gitu. Jadi kalau prinsip itu percaya sama proses, sabar dan selalu ingat. Dan Iya. Kak, saya boleh tahu sedikit enggak Kak? Perjalanan yang Kak Tin mention tadi ketika ada bagian perjalanan yang gagal 2 kali seperti itu. Maksudnya kita kan maksudnya meskipun kita itu trust the process tapi kan pasti tidak mudah dong Kak ya. Kalau kita benar-benar menghadapi realita gagal apalagi gagalnya dalam jumlah yang besar seperti itu. Maksudnya mesti kayak ada momen-momen kita pasti down banget gitu saat itu. Step awalnya Kak menghadapi hal kayak gitu Kak. Apakah Kak Tin bisa kayak langsung move on, langsung switch gitu Kak ke mode move on atau memang kayak butuh waktu Kak? ingat ya, satu kata motivasi ini. Kegagalan adalah kunci sukses dari keberhasilan. Jadi jangan takut dengan kata gagal. Karena gagal itu adalah sukses yang tertunda. Betul? Iya. Jadi kalau Berarti gagal, memang pasti akan sukses yang tertunda. Saya pun juga ngalami dulu buka cabang 2. Saya juga pernah buka di dekatnya UB, MT Haryono Kongsi. Jadi dari situ kita belajar. Ya kita nggak boleh. Hari kita gagal, kalau kita down itu nggak boleh. Terus saya juga pernah bangun di UIN, di kampus UIN. Saya juga pernah buka cabang di sana. Oh, saya terus akhirnya evaluasi. Apa nih, kalau jeleknya di ruko nggak bisa buat calon. Karena
salon itu kimia minimal 2 sampai 3 jam proses kursi. Kalau saya punya kursi 10, otomatis saya harus sediakan parkir yang luas. Sedangkan kalau di jalan itu, kalau ruko, mobil itu bukan hal yang mewah ya untuk sekarang. Iya. Sekarang kita rata-rata pakai mobil. Nah, kalau saya itu satu ruko pakai mobil satu, sudah tidak ada ruang lingkup lagi. Tengkarlah sama tetangga-tetangga yang lain. Kok ini parkir di sini, mobil yang lain ya kan? Nah, dari kegagalan itu saya selalu evaluasi. Oh, ternyata memang kalau salon tidak bisa di tempat yang ramai. Kalau menurut saya. Iya, iya, Gitu. iya, iya. Karena beda sama makanan, mereka 1 jam nggak sampai pas setengah jam dia balik keluar. Kalau salon itu ya proses smoothing untuk color itu bisa memakan 3 sampai 4 jam loh orang satu. Iya, 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 Kak. Nah, terus Berarti memang ini Kak ya, kuncinya memang dari gagal dulu. selalu belajar tadi ya. Jadi ketika memang Iya, gagal, gimana kemudian kita memang bisa langsung switch ke, oke, dari gagal nih aku bisa belajar apa nih, kayak gitu Kak ya. iya, kalau mau kolam kita besar otomatis kan tempat kita ya harus besar. Nah, seperti itu. Dari kegagalan itu kita evaluasi, oh ternyata memang bisnis salon nggak bisa kalau mau kimianya kenceng, kayak warnanya kenceng, smoothingnya kenceng. Mereka ya harus benar-benar di tempat nggak boleh yang terlalu bising rame gitu. Karena apa, tempat parkiran itu juga mempengaruhi. Kecuali orangnya kalau salonnya datang cuma cuci cato atau gunting aja. Kalau yang kimianya rame nih mau nggak mau harus sediakan ini tarikan depan space, jangan sampai kita kanan kiri ini pasti jadiran. Itu yang saya pernah alami dari kegagalan di suatu bisnis yang pas saya buka di kampus UIN itu ya. Jadi itu yang masalah itu parkiran, satu ruko gitu dia cukup cuma untuk satu mobil lah, masa saya cuma nangani cuma satu Iya. kaca seperti Iya. itu. Kak, berarti mungkin bisa bisa dikatakan bahwa idealnya ketika kita ingin buka bisnis salon, nih mungkin ada teman-teman yang nantinya apa namanya nyimak obrolannya kita, ada yang mungkin mau buka bisnis kayak bisnis salon seperti Kak Tin nih. Berarti idealnya memang tempatnya itu memang perlu tempat parkir yang luas gitu Kak ya untuk bisnis salon ini ya Kak. Ya, budaya salon itu berbeda-beda. Salon kita kan banyak nih, ada yang bulu mata, ada yang nail art semua. Tapi kalau budaya salon tin ini kan banyaknya di kimia. Bisa dilihat kan kayak smoothing, pastinya Iya. color atau semua seperti itu. Jadi kita itu bukan kayak ada orang itu kan yang mencari ada dua. Ada yang cari kuantiti banyak yang rame atau kualitas seperti itu. Nah, seperti itu kalau otomatis kalau kualitas kita guntingnya pun nggak bisa asal. Jadi pelan-pelan. Jadi kan butuh waktunya juga agak lama. Terus kayak warna kita butuh ketelitian, gimana ubahnya itu cover dia itu aman sampai dia bener-bener nggak transparan. Itu kan ada tekniknya juga, nggak bisa kayak instan. Nah, jadi ya itu tadi tipsnya. Kenali dulu produkmu. Kamu mau jualan apa nih salonnya? Salon itu kan banyak nih. Salon itu apa nih? Ada yang body spa, suka yang body spa, yang massage. Pastinya ada. Kenali dulu apa yang usaha salon itu nggak bisa semua dipaksa. Budaya salon satu sama salon lain itu berbeda-beda. Seperti itu, ada orang suka pedikur ya toh, yang benar-benar itu nggak bisa ditinggal loh, harus banyak karyawan. Jadi nggak bisa kita kalau udah pegang kakinya orang pedikur manikur, kita nggak bisa kerjakan yang lain. Jadi mau nggak mau jadi mau nggak mau jadi harus maaf ada pertanyaan itu loh, makanya langsung fokus saya hilang. Lanjut Kak, habis ini dijawab Kak. Ya, jadi jadi intinya kita harus kenali dulu kita mau kemana, kuantiti atau kualitas yang pertama. Kalau kuantiti ya kita harus memikirkan gimana harga murah, seperti salon saya yang Pinata itu murah tapi jalan terus, jadi bisa sampai 5 kursi 7 kursi penuh. Nah, otomatis kita harus tempatnya juga harus yang agak lebar gitu. Kalau kualitas kita harus benar-benar jaga klien kita, dan orang kalau mau kualitas itu nggak mau di tempat ramai loh, dia nggak mau kayak tempat kayak pasar. Betulan. Dia datang kalau ke salon kalau ramai dia susah wes, dia nggak. Ini yang kebanyakan pelanggan saya ya. Saya juga.
Jangan salah makanya kalau bilang duh kalau punya cita-cita jangan punya duh salonku kok rame itu kadang pelanggan tuh bising loh nggak suka loh. Bener. Iya, saya kayak Tuh. kayak mending cari yang lain gitu. Iya, dari itu di tempat saya itu orang itu maunya privasi dan dia nggak mau datang ke salon tuh nggak mau dirame kayak pasar. Dia datangnya bukan nggak ke pasar tapi memang dia mau dilayani gitu. Iya, iya. Kak mungkin jawab dulu ini Kak dari Kak Limirza. Kak, kalau usaha salon minimal banget ada peralatan apa dan kisaran modal awalnya berapa? Saya bilang siapa Mirsa buka salon itu gampang. Dulu ini cerita ya. Saya dulu dimarahin suami saya, mau buka apa buka salon. Mereka menganggap salon itu modalnya harus besar. Iya. Nah, saya dulu buka di Unmer tuh cuma 2 kaca, 2 kursi. Sungguhan itu di Pisang Candi di Unmer itu 2 kaca. Sungguhan 2 kaca itu saya bisa menghidupi. Saya pulang ke Tidar ini langsung bisa beli ini ya kan. Dari 2 kaca itu saya ngerias kemana-mana. Ya usaha saya aku mungkin takut ya. Salon modalnya berapa gitu kan ya. Modalnya berapa kok istriku kok minta salon gitu ya. Tapi saya nggak mikir modal, jalani aja. Ya yang pastinya kalau salon kan paling enak itu rambut. Kalau rambut itu kan tiap hari, karena saya ngejalanin bisnis 4 ini, kayaknya buat hidup itu memang rambut. Memang rambut, kayak orang butuh gunting. Iya. Yang pasti-pasti, orang butuh smoothing, orang butuh warna. Jadi kalau yang lain kayak kesannya kayak eyelash atau nail art atau semua, itu kan musiman. Musiman itu. Jadi yang benar-benar yang saya jalani ternyata memang yang buat penghidupan itu ya rambut. Jadi ya Kak Limirsa, Dek Limirsa ini modal apa yang pertama sebaiknya kalau yang gampang ya rambut. Aman sudah. Kisarannya Kak? Kisaran di angka berapa tuh Kak? Pokoknya intinya jangan pernah melihat orang lain, jangan melihat sepatunya orang lain, jangan mentang-mentang salon harus buka dengan dekorasi yang bagus di awal lah. Itu modalnya pasti besar. Dekorasi yang lampu-lampu pasti besar ya kan. Pokoknya kenali sepatu kita ya. Pokoknya kalau kemampuannya olah rambut ya butuh gunting, pastinya hair dryer, butuh wasbak, butuh steamer, butuh hair dryer. Nah, dari apa yang kita hasilkan kita perbaikilah pelan-pelan alat-alat kita itu yang bentul. Jangan sampai kita pengen besar, viral, nyewa ruko, langsung punya orang dekorasinya dibagusin. Habis berapa? Sedangkan matematikanya itu ndak ada orang 1 tahun balik modal itu. Tidak ada. Tidak ada matematikanya. Bagus banget sih Kak, maksudnya dalam perjalanan bisnis yang udah panjang banget ya Kak Tin ini. Iya, dalam perjalanan bisnis yang udah panjang banget sampai di perjalanan ini Kak Tin masih kayak suka banget ya ngobrolinnya itu proses gitu, bahkan juga berkali-kali sampai barusan juga menyampaikan ya dimulainya dari yang paling deket-deket gitu ya. Jadi jangan ukur pakai sepatunya orang lain seperti itu memang saya ngerasa bisa ya kayak saya kan kebanyakan orang itu ketika kayak udah nyampe di perjalanan yang emang udah panjang banget, udah berhasil gitu ya dengan segala keberhasilannya, biasanya jarang banget sih Kak menyampaikan bagian prosesnya gitu. Yang banyak disampaikan memang di hasilnya gitu. Tapi Kak Tin memang dari awal kita ngobrol sampai sekarang itu ngomongnya proses terus. Iya, memang masalahnya ini saya tidak mau orang berpikiran cuman instan. Itu soalnya Gen Z ini yang baru itu dia maunya instan, maunya bayar selebgram, maunya endorse, pinginnya orang datang. Itu cuman penasaran aja. Terus branding itu dimulai dengan yang mudah kita kenal. Kira-kira kita mau dikasih nama apa yang gampang, yang mudah orang ingat. Terus yang ketiga, jangan pernah memikirkan uang dahulu. Kita kerja dulu, nanti pasti akan menghasilkan. Nah, seperti itu. Dan orang sukses itu semua memang proses, butuh umur. Dan saya bisa seperti ini pun usia saya, anak saya udah mau sarjana loh. Udah sarjana, yang pertama semester 8. Udah kelihatan. Iya, anak saya yang pertama udah sarjana.
sudah ini mungkin aku sesudah. Nah, memang itu proses butuh waktu. Memang tidak ada kecuali kalau memang bisnis itu ya turun temurun beda lagi ya kan. Ya, Kalau ya. untuk awal itu jangan pernah beranggap orang kan mikirnya, salon, dekorasinya harus bagus, berapa budget yang kita keluarkan itu. Ya kita mengalami proses ya pelan-pelan kita jalani nanti kita punya apa berbagi pelan-pelan gitu. Iya, iya. Seperti Jadi emang itu. benar-benar perlu trust the proses, prosesnya, jalani Iya, step-stepnya, lewatin gitu, jangan langsung betul, lompat gitu ya Kak ya. betul. Pokoknya intinya terus cari bisnis itu gini, salon. Kira-kira salon itu yang gampang apa? Ya itu ya kebutuhan orang lain kayak gunting. Mana pernah orang nggak butuh gunting? Pasti butuh gunting. Nah, kalau make up itu kan musiman ya, kita pun budgetnya juga banyak. Mulai dulu lah dari yang gunting, yang orang tiap hari kerjakan gitu. Jangan hanya mikir uang besar gitu, jangan. Yang penting kita dapat dipercaya orang udah syukur. Percaya deh, di 5 tahun atau 3 tahun udah dapat kita hasilnya. Kalau kita memang benar-benar asli ya mengikuti proses 3 tahun itu akan melewati pasti. Ya, bisnis itu kayak investasi, nggak bisa. Makanya kalau orang butuh bisnis nggak bisa satu. Makanya saya sering dimarahi teman saya. Kamu kok nggak fokusin kok salon aja kayak gini. Ya memang butuh keran. Kalau kita salonnya udah jalan ya kita kembangin ke hair shop. Hair shopnya Iya. jalan ya kita bikin salon murah. Gimana caranya ya, Vinata nih? Bisnis murah lagi kita kembangin lagi nggak bisa. Keran itu nggak boleh satu. Keran itu harus banyak. Jadi kalau kerannya satu udah besar ya kita kembangin lagi modalin tambah lagi. Iya. Kita bisnis kedua ya kita amankan, jangan mikir hasil. Ya kita modali dulu ya sama bisnis yang pertama. Nanti 3 tahun dia akan kembang pastinya. Iya, iya. Jadi jadi memang kalau saya rekap dari tadi itu memang untuk membangun bisnis itu di awal itu memang kita perlu fokus dulu, perlu stay dulu gitu Kak ya. Nanti kalau bisnis jangan bercabang dulu di awal ya. Nanti kalau sudah misalnya di angka 5 tahun seperti itu, sudah cukup kokoh, baru kita membuka keran-keran bisnis yang lainnya gitu Kak ya. Akarnya dulu dikuatin, dari terlatih tiap hari dengan menghadapi masalah, terlatih semua. Oh, ternyata pasarku seperti ini. Nah, itu sambil berjalan nanti dia akan ngikutin sendiri kok. Nanti terlatih sendiri menjadi expert, ya toh. Orang expert itu tidak dibangun cuma 1 tahun. Mereka kadang-kadang gunting ininya jarinya kegunting, ya kan. Pasti ada masalah terus komplain pelanggan blunya kurang masuk rasanya kayak udah kita blunya kayak mateng kali namanya tipe orang itu kan macam-macam dari satu itu nanti kan kita berpikir evaluasi gitu. Iya, Kak saya jadi pengen tahu apa impiannya Kak Tin ke depannya di dunia bisnis ini. Jadi tadi impian saya itu banyak bermanfaat untuk orang lain. Jujur kalau untuk tim salon sendiri saya udah cukup. Tapi anak saya tidak satu. Saya harus memang sama Tuhan dikasih saya punya anak banyak. Saya menghidupi anak banyak. Impian saya punya banyak cabang, membuat mensejahterakan anak-anak saya. Tim-tim saya yang loyal, gimana caranya dia bertumbuh supaya jadi sukses sama-sama. Besar tidak bisa sendiri. Jadi impian saya banyak cabang untuk tim-tim saya yang sudah berjalan di tempat ini. Seperti itu. Keren sih Kak. Kak mungkin terakhir deh Kak, pesan-pesan Kak buat teman-teman Kak yang baru akan memulai bisnisnya, terutama yang ingin membuka bisnis seperti Kak Tin nih Kak nih. Ada pesan-pesan khusus nggak Kak buat teman-teman Kak? Pokoknya kalau pingin dan memulai itu yang penting yakin. Terus dijalanin aja. Udah kita pasrah, kita jalanin, kita lakukan yang terbaik. Apapun yang kita lakukan yang terbaik pasti hasilnya akan baik. Terus yang kedua, kalau bisnis jangan nanggung total. Jadi kalau total hasilnya akan total. Kalau kamu memang di hairdressing ya totalin. Nanti pasti dia hasil sendiri dengan sendirinya. Pasti. Iya. Totalitas tanpa batas. Betul? Keren keren. Oke, Kak boleh deh Kak share ke teman-teman deh Kak bisnisnya Kak Tin Kak, atau misalnya yang offline nanti pengen berkunjungnya kemana gitu Kak. Tadi belum di mention nih alamatnya di mana, alamat salonnya atau bisnis-bisnis yang lain yang ada offline-nya Kak, boleh di mention sekarang. Adik-adik di sini semua saya
tim salon. Saya punya salon itu di daerah Tidar Malang. Nah, di Tidar Malang ini saya buka tim salon ini yang dari 2005 sampai hari ini. Berarti berapa usia anak saya itu, ya kan? 20 tahun. Ya, 20 tahun udah bisa menghidupi anak kuliah, ya kan? Nah, pokoknya perempuan ini memang harus ulet, ya kan? Terus saya punya terus saya punya bisnis online namanya Tin Hair Shop, yang dimana saya dari perkembangnya banyak. Sebenarnya intinya itu dulu dari pandemi, karena saya harus bisa online. Terus kedua, saya mau menghemat kos. Jadi menurut saya gini, pendapatan itu sama dengan pengeluaran. Jadi itu baru hasil. Nah, kalau saya merasa pendapatan saya banyak besar, kalau pengeluaran saya sewa rumah itu besar, saya ngerasa, oh berarti hasil saya kecil. Jadi saya memulai usaha itu online. Ya, hair shop itu. Nah, dari saya menghemat kos itu, saya nabung, pinginnya juga mau offline. Tapi ya dengan nabung itu dulu lah. Sementara daripada pas sewa dulu atau belum punya tempat, mending uang itu saya jadikan sampo lagi yang buat dijual gitu, agar bisa tambah bertambah. Jadi yang untuk retail itu saya cuma online aja, yang Tin Hair Shop ini, dengan tiap hari edukasi seperti itu. Yang ketika saya punya usaha namanya Vinata itu, memang saya beri konsep, memang yaitu tadi seperti Aqua sama Kot, saya mau membuka di mana orang yang sudah tidak mau lagi di tin, pingin sama anak muda-muda lagi, atau pingin dengan hasil yang murah, pokoknya aku nyalon dengan produk yang memang standarnya tin dan dikerjakan tim, ya Vinata itu saya buka di daerah Kabupaten Tumsewu, di daerah Selerjo, di Dau. Targetnya luas. Terus untuk yang properti ini, sebenarnya saya ikut pertama itu yang saya ingin itu kumpul banyak orang, kan banyak belajar kita menghadapi orang. Jadi kalau salon itu kan kita sendirian, mikirnya sendiri atau apa, kalau nggak ada event-event produk kan kalau event produk kan kita cuma diajari traffic, gimana caranya menjual salon warna, kan gitu kan kalau kita kumpul. Nah, kalau di properti itu yang saya suka itu tiap hari itu ada meeting, itu mereka itu kayak ngajarin kayak apa itu tentang karakter orang supaya kita mengenali penjualan, apa itu temperamen, ya namanya belajar temperamen orang, DNA itu diajari di properti, itu yang bikin saya semangat. Nah, awalnya itu terus diajarin cara, yaitu tadi bikin vlog yang dimana bukan ratingnya Pak Yugi sih ya, yang terkaya sekarang tuh yang intinya sekarang kayak video-video atau apa yang udah dikenal anak muda itu saya dapatnya dari properti. Saya selalu belajar, terus otomatis kita kumpullah 5 orang terdekatmu, dan kamu akan menjadi 5 orang seperti itu. Nah, di properti itu kan bisnis saya yang mau rencananya pasti kan closingnya kan bulanan, 3 bulan atau 4 bulan, tapi sekali kan mukul. Ya jadi saya mikir, ya udah saya tak bisa ini sambil saya tahu apa itu namanya properti, apa itu hak guna bangunan, apa itu SHM, apa itu hak roya, apa itu kan perlu belajar juga. Akhirnya dari sana ya, akhirnya pinter juga. Akhirnya jadi dapat manfaatnya, ternyata menghasilkan, karena nggak tahu ya, saya itu hobinya jualan terus gitu, nggak suka olahraga. Saya merasa tidak suka. Pernah sih ya ikut kayak belly dance atau apa, saya nggak bisa ngikuti joget-joget gitu loh, nggak hobi saya. Nah, waktu luang saya tuh ya udah wes, saya mending kumpul sama orang yang berbeda. Wah, nggak bisa saya ini, kepinginnya kayak sumpah gitu, tapi emang nggak bisa gerak, nggak suka. Iya Kak. Kak, ada ini enggak Kak? Ada kontak person enggak Kak? Yang apa misalnya teman-teman ingin tanya-tanya produknya Kak Tin gitu Kak? Ada kontak person bisa dihubungi enggak Kak? Iya. Teman-teman di sini kalau mau jadi expert, pingin jadi instan, semisal aku mau warna yang bagus atau aku mau produk yang murah dengan harga grosir, jangan lupa ya, hubungi Tin 0812 5962 5889. Ditunggu ya. Iya, itu dia teman-teman ya. Nanti buat teman-teman yang ingin
yang ingin pergi ke tempatnya Kak Tin ya untuk apa namanya ya ini untuk ke salonnya Kak Tin atau ke bisnis-bisnisnya Kak Tin yang lain nanti bisa menghubungi nomor WhatsApp yang tadi Kak Tin sebutkan seperti itu. Dan bisnisnya Kak Tin ini sekali lagi nanti mungkin akan ini ya juga akan di akan diketik ulang juga ya nanti di YouTube dan Instagram ada beberapa ada Tin Salon, ada Tin Wedding, Tin Hair Shop, Vinita juga, Vinita Salon, Datin Property juga seperti itu. Nanti bisa berkunjung juga ke sosmednya ya untuk Iya, iya. kepo. Untuk kepo untuk yang mungkin di daerah Malang dan sekitarnya bisa langsung berkunjung nih ke tempatnya Kak Tin yang sudah tadi Kak Tin sebutkan seperti itu. Mungkin nanti ingin sekalian belajar bisnis properti ke Kak Tin nih. Oh, itu saya masih belajar ya. Saya masih belajar. Pokoknya kita semua harus di sini yang nonton live atau lihat, pokoknya harus wajib sukses. Setuju? Oke, makasih banyak Kak ya buat waktunya pagi ini. Kak, semoga yang diimpikan dipermudah dan dilapangkan Kak ya ke depannya. Semoga Amin. Semoga apapun. sukses untuk kita semua. Amin. Amin. Oke, sampai jumpa ya teman-teman di Love di live Instagram berikutnya. Terima kasih semua teman-teman yang udah nyimak. Makasih Kak. Selamat pagi. Selamat pagi.